Oh ya, Pak Yudi, nah ini ada 5 chart sampel saya siapkan. Boleh. Ada 2 saham Korea, 2 saham Amerika, 1 kripto. Kalau Boleh. saham Indonesia pasti akan ketahuan. Mungkin Pak Yudi udah hafal ini sistemnya nanti. Ini saham Korea namanya HYBE. HYBE pernah dengar? Ini yang agensinya si BTS, Pak. BTS. Oh ya, punya di BTS, bukan punya di BTS. Oke. Dia dulunya namanya Big Hit Entertainment, tapi dia IPO-nya tahun 2020 Oktober atau November. Jadi sampai tanggal, kalau nggak salah tanggal 13 atau 12, 14 Oktober ini. Jadi volume sama harga. Pokoknya dia. Kalau ngeliat gini kasarnya ke bawah sih, Pak Untung. Oh. Kalau ngeliat gini so far kasarnya untuk shortnya masih arah ke bawah dulu ya. Oh. Nah, misalkan kan dia habis turun begini, kalau secara market cycle kan sebenarnya kita lihat bahwa oh iya di sini kan harga dia udah stabil kan. Udah stabil, kurang lebih di sini udah nggak mau turun. Nah, ini kita sebut sebagai accumulation phase. Yeah. Nah, habis dari sini kan dia kan bentar. Nah, habis dari sini kan dia kan akan breakout nih di sini. Breakoutnya dia lumayan, ada volumenya juga nih. Habisnya dia naik, habis itu dia turun ke bawah, masih tertahan dengan dia punya support dari resisten sebelumnya di area yang sini tadi tuh. Nah, ini kan waktu di sini kan dia cuma nyentuh doang. Nah, kalau misalkan udah kelihatan kayak gini, ketahan di sini, nah ini arahnya masih ke arah atas. Jadi memang, nah di yang sini kan dia kan ketahan. Nah, selama ketahan kayak gini ya udah jelas bahwa dia masih arahnya ke atas minimum. Ya dia akan balik lagi ke area yang ada di atas ini nih, area resisten yang ada di sini nih. Gitu. Nah, buat sekarang ya sebenarnya kalau misalkan saham HYBE ini ya buat kecilnya ya dia masih akan turun dulu ke bawah minimum sampai sini dulu lah gitu. Nah, cuman tinggal diperhatiin di sininya. Kalau misalkan dia nggak tembus, ya kalau kita ngomong di tren yang lebih besar, sebenarnya kan ini kan dia masih akan bergerak di dalam range consolidation yang di sini nih. Kalau ngomongin gedenya ya gitu. Nah, yang dijadiin patokan ya sebenarnya di area support terakhirnya aja. Penting buat ini seperti apa. Cuman kalau misalkan kita lihat dari view trendline misalkan ya untuk minornya Nah, ini nanti kita bisa buka jawabannya kan? Bisa. kita akan reveal. Nah, kan kalau misalkan kita lihat seperti ini kan dia kan udah patah ya di depan dia punya trendline. Nah, untuk sementara ini sih kalau misalkan kita lihat sejauh ini ya dia masih kecenderungannya setlist di range ini dulu sih. Range-nya. Yes, cuman kalau misalkan tadi dia ketahan di sini ya dia akan balik lagi ke atas kan. Tapi kalau misalkan dia ternyata nggak kuat ya udah dia akan tembus balik lagi ke bawah. Nah, itu yang akan diantisipasi kalau ternyata dia turun seperti apa. Cuman dari pergerakannya ini masih bergerak sideways dengan tanda-tanda pelemahan. Karena kan ini lower high terus dia belum bisa balik ke atas nih. Kalau misalkan dia bisa balik naik nih ke atas yang ini. Nah, ini mulai fase uptrendnya dia lagi. Kenapa? Karena dia udah pecah juga daripada dia punya trend lain yang ada di sini nih nanti. Gitu kan? Nah, jadi dia akan starting dia punya uptrend baru. Kenapa? Karena di sini dia udah bikin udah bikin high. Di sini high-nya dia. Nah, di sini dia udah bikin yang namanya higher low. Kalau misalkan kita bandingkan dengan dia punya low-nya yang ada di sini. Ya, apakah pasti? Belum tentu, karena itu belum jadi fraktal. Jadi memang sementara kita belum bisa dia sebut sebagai higher low, karena belum balik ya. Nah, sementara ini dulu sih.
Jadi kalau misalkan memang ternyata dia belok di sini, ya udah dia akan naik. Tapi kalau sementara selama dia belum bikin higher low, maka sebenarnya kecenderungannya masih lebih turun ke bawah. Probabilitasnya lebih gede turun sih. Gitu dibandingkan potensi naiknya gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi kalau menurut aku ngelihat ini masih jauh lebih berat untuk dia turun ya. Gitu. Nah, kita bisa buka jawabannya dari sini, Pak. Boleh. Oke. Yes. Nah, ini, Pak. Berarti tembusan. Berarti ini ya pas di dalam ini ya, yang kotak ini ya. Ya, gimana Pak jadi? Ini udah benar juga ya, Pak. Kalau posisinya kayak gini, ya kita akan bereaksi bahwa ini akan mulai dia punya fase uptrend baru. Jadi sementara buat sekarang dia pasti akan turun balik lagi ke bawah nih. Karena apa? Karena dia secara construction trendnya ini dia akan bikin yang namanya higher low. Jadi kan ini kan udah confirm ya, low, high, terus di sini dia udah bikin higher high yang tadi. Terus di sini dia udah bikin juga higher low. Di bawah sini jadi dia confirm tuh tadi bikin higher low. Karena dia reverse. Dengan pasangan gini, sekarang tinggal cari aja higher low-nya lagi. Selama higher low-nya dia masih bisa lebih tinggi daripada high sebelumnya, masih arahnya ke atas. Tapi menjadi penting bahwa resisten di sini menjadi resisten yang cukup kuat. Kalau dia nggak bisa tembus resistennya di sini, ya di dalam view gedenya, dia akan balik lagi sideways di dalam box yang ungu ini sih, Pak Untung. Chartnya nanti model-model kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia kayak sambang kali ya, sideways begitu di area berapa ya? 3.000 sekian sampai 3.000 berapa tuh? Sideways lah. Oke. Sih, kalau technical lihat secara tren gede ya ini masih kemungkinan turun, tapi kalau misalkan dia break dari garis merah yang tadi, dia jadi mulai naik, tapi naiknya sampai yang tadi batas kotak ini dulu. Kurang lebih gitu sih. Tapi kalau ternyata masih turun, ya tinggal diperhatiin. Kalau di sini kalau tembus ya udah dia akan turun lagi ke bawah. Tapi kalau mantul, minimal dia biasanya naik setinggi dia punya garis ini. Karena dia masih construction-nya masih bikin lower high dan lower low terus gitu. Itu posisi candle terakhirnya juga udah nggak terlalu bagus tuh si hype ini. Dijeduk sama dia punya resisten, terus mulai kelihatan kalau misalkan tadi kita belajar buying exhausted ini udah mulai muncul. Jadi kecenderungannya probabilitasnya dia akan turun. Tapi konfirmasinya dia harus bikin lower low candle daripada candle yang kemarin kali ya. Karena ini overshadow-nya panjang ya. Yes, di situ dia bikin yang namanya tadi buying exhausted sehingga seller kan mulai pada muncul. Tapi apakah selalu bahwa candle misalkan shooting star atau misalkan doji atau gravestone doji apakah pasti turun? Nggak selalu. Maka kita perlu memastikan bahwa besoknya dia harus turun lebih rendah, bikin lower low ke bawah candlestick-nya, atau harus terkonfirmasi turun, maka dia akan reverse mode mirip sama yang waktu ada di bawah sini ntar ya. Kalau ini jadi view-nya tergantung nih. Kalau time frame-nya kecil, pokoknya kalau time frame-nya kecil dia turun daripada dia punya candlestick di sini kan dia akan turun. Masuk ke view yang lebih gede nih. View yang lebih gede emang cocok kan dia akan turun. Masuk ke view yang lebih gede lagi, ini dia masih dalam sideways. Tergantung dari time frame-nya apa Untung. Ngelihatnya berapa lama nih. Gitu. Baik. Untuk gede so far ini masih sideways. Untuk kecil ini kan uptrend. Tapi yang paling kecil kemungkinan besarnya akan turun dulu. Oke. Gitu. Jadi tergantung time frame. Gitu. Kemudian ini nama perusahaannya Studio Dragon. Dia itu production house untuk bikin drama. Nah, dia mungkin pernah dengar Hometown Cha-Cha-Cha atau Crazy Landing on You. Iya. Itu dia yang production house. Oke. Jadi dia di Costa. Dia IPO tahun 2017 November. Nah, jadi kadang-kadang situasi begini kita sih bingung nih. Wah, ini gimana nih? Sudah high sebelumnya, tapi dia candle-nya merah. Jadi seolah-olah selling power-nya lebih kuat. Kadang-kadang kalau sudah begini, sebagian sih udah jual sih. Memang kalau misalkan lihat kayak gini sih kecenderungannya masih lebih ke arah atas ya.
dibanding ke arah bawah, tapi yang harus dijaga adalah dia punya resisten di sini kan. Punya resisten di sini. Ini yang perlu diperhatiin adalah waktu dia mau breakout di sini di ujung paling kanan. Dia punya volume mulai makin naik-naik nih. Dia lagi berusaha untuk ngabisin semua seller yang ada di area-area sini. Kalau habis ini akan tembus ke atas. Jadi kalau buat aku ya memang selalu ada kemungkinan kita akan selalu bikin apa namanya? Selalu bikin plan untuk kalau misalkan dia apa namanya? Naik seperti apa. Kalau dia naik, biasanya dia bisa naik. Kalau aku simpelnya adalah bikin satu kali kotak ini, satu kali kotak seperti ini, terus kita copy ke atas biasanya. Ini buat kotak satu target. lagi. Ini buat target dia naiknya kurang lebih seperti ini nih. Ini kalau bercerita bagus naiknya ya. Terus kalau misalkan ternyata ini kejeruk, ya maka nextnya dia akan turun kurang lebih ya mungkin daerah sini dulu nih, 86.000. Ini berarti benar. Satu bulan volume, kemudian itu naik. Secara volume dia waktu mau biasa gini, kalau memang dia mau serius naik, ngelewatin dia punya resisten yang tadi sebelumnya, maka itu dia punya volume biasanya makin naik. Nah, tadi tanda-tandanya udah kelihatan nih dia mau naik, meskipun memang candle-candle-nya masih merah nih. Tapi kalau misalkan dia naiknya tadi target setinggi apa ya? Wah, tepat juga ya ini kotaknya ya. Langsung sentuh kotak, atasnya kotak, wah langsung turun. Target price langsung tepat. Metode sederhana aja sih, untung nggak perlu ya, maksudnya nggak perlu sampai ribet-ribet gimana sih cara analisanya. Teman-teman ini kita nggak sengaja atau kita apa namanya sudah tahu sahabat enggak, ini benar-benar ini kan saham Korea saya nggak pernah sama-sama nggak tahu. Kurang lebih gitu sih. Jadi memang belajar teknikal di semua market basically sama aja sih logik berpikirnya gitu. Wah, luar biasa. Jadi kalau mau naik memang dia harus disertai volume dibandingin volume sebelumnya, biasanya seperti itu. Lebih seperti itu sih Pak. Wah, mantap. Target price-nya tepat sekali ini. Siap. Nah, kita selanjutnya ada saham Amerika, ada 2, Pak. Zoom. Ya, Zoom, Pak, Zoom. Saya pilih ini karena ini kan sudah naik besar. Nunggu-nunggu dia turun. Nah, ini udah turun nih. Ini apakah koreksi boleh masuk? Jadi sedikit FOMO. Dia koreksi tapi sudah mau mantul gitu. Kalau misalkan dia biasa ya, maksudnya lihat biasa ya ini seolah-olah kan kecenderungannya dia mau turun. Tapi kalau menurut aku kecenderungannya dia sih malah lebih ke atas ya. Kita lihat aja yang tadi sebenarnya teorinya di mana ya, misalkan yang tadi simpelnya bear trap yang tadi. Biasanya kalau kena bear trap gini, tipuan aja dia mau naik ke atas, tinggal diperhatiin aja sekarang. Kalau misalkan dia bisa break sini ya udah confirm dia akan naik ke atas nih. Tinggal perhatiin ini aja. Tapi so far menurut aku kecenderungannya naik ke atas ya. Tapi kalau misalkan apa namanya secara construction trend memang ini lemah. Tapi aku punya feeling kayaknya lebih ke atas dibanding ke bawah ya. Kalau secara construction trend kan dia kan sebenarnya harusnya kalau kita udah tahu nih dia begini nih, udah bikin low, terus di sini dia bikin lower high, di sini dia bikin udah lower low, naik dari sini juga dia nggak bisa lewatin dari yang sebelumnya di sini kan. Kalau misalkan dia bisa turun si Zoom ini turun yang nggak lebih rendah daripada dia punya box di sini, kemungkinan besarnya dia akan naik ke atas sih. Kemungkinan besarnya. Tinggal diperhatiin aja sekarang kalau misalkan apa namanya dia berhenti. Nah, kalau misalkan dia nggak turun daripada dia punya box ini, harusnya kecenderungannya dia akan naik ke atas dibandingin turun ke bawah. Meskipun secara tren harusnya ini arahnya ke bawah, tapi kalau menurut aku ini secara kasat mata sebenarnya lebih ke atas dibanding ke bawahnya. Tinggal dicoba aja.
Yang penting kalau misalkan beli kayak gini ya harus tahu nih stop loss-nya di mana. Stop loss-nya tetap di bawah sekitar 440 ya, nggak boleh nggak stop loss istilahnya. Kalau misalkan turun ternyata nih ya nggak boleh nggak stop loss. Nah sekarang umpamakan ternyata dia bisa naik gitu ya, bisa naik terus naik menyentuh dia punya kotak. Tinggal pertanyaannya nanti kan nggak tahu nih volumenya seperti apa di dalam perjalanan. Kalau misalkan dia ternyata tembus, kalau misalkan dia volumenya agak gede ya mungkin dia punya target kurang lebih di area-area sini lah. Jadi sekitar berapa nih? 600 sekian lah. Tinggal dicoba aja nih. Memang uniknya si Zoom ini dia ada gap up ini nih gede banget. Ini uniknya. Turun ke bawah tapi dia nggak tutup gap. Nggak bisa tutup gap ke bawah. Jadi ya secara tren meskipun dia turun-turun biasanya dia akan limited downside doang sih. Semuanya bergerak dengan agresif untuk naik ke atas gitu. Dan ini plannya aku seperti ini, tetap ke atas tapi tetap pasang stop loss ke bawah, dicoba aja. Kalau secara pengalaman kalau nggak tutup gap itu biasanya cenderung naik. Gap nggak harus ditutup. Gap nggak harus ditutup. Gap ada 5, ada breakaway gap, ada runaway gap, ada common gap, ada exhaustion gap sama island gap. Gitu. Jadi kalau semua gap harus ditutup, yang 4 yang lain pertanyaannya gap apaan? Jadi nggak harus ditutup sih. Gitu. Tapi kalau dia nggak tutup semuanya, biasanya dia trendnya naik. Masih strong kan? Demand-nya dia masih strong. Betul. Berarti. Nah, kita buka ya. Kita lihat ya. Dicoba. Kita coba aja. Nah, di sini nih. Nggak sampai. Dia gap down. Kalau gap down gini bagaimana? Langsung stop loss. Ya udah, stop loss. Pasang stop loss. Kenapa yang tadi aku bilang bahwa yang tadi secara tren kan melemah ya, dia bikin lower low seperti ini. Tapi kalau misalkan ternyata dia bisa break daripada dia punya trend line di atas dan misalkan dia turunnya nggak lebih rendah daripada kotak yang tadi aku bikin, kemungkinannya itu lebih ke atas. Dia tinggal diperhatiin. Akhirnya seperti itu. Dia gap down-nya langsung di bawah kotak, jadi ya stop loss. Nah ini zoomnya saya pilih karena unik, banyak gap down, gap up gitu ya. Berarti ya memang dia punya trend, para tradernya di sini liar banget sih. Liar. 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 Ini saham US satu lagi. Spotify. Ini kalau misalkan lihat sepintas memang istilahnya kalau yang senang tipe orang yang senangnya beli buy on support di daerah sini kan pasti senang. Cuman problemnya adalah dari tren-tren sebelumnya kan dia sedang turun. Jadi biasanya support yang ada di sini keadaannya banyaknya akan ditembus ke bawah. Gitu. Selama dia nggak bisa naik di atas candle yang inilah kurang lebih ya kan seginiannya. Selama dia nggak bisa naik dari sini, ini masih arahnya ke bawah. Iya, kalau saya pegang ini saya udah low cut sih, karena udah lower low, tembus low sebelumnya. Atau sekarang tinggal perhatiin aja, kalau misalkan dia bisa naik di atas ini, naik di atas ini, kemungkinan dia akan naik sampai ya mungkin di daerah sini dulu lah. Dia punya target mungkin daerah sini lah. Kalau ternyata dia bisa naik di atas tadi ya garis biru. Jadi plannya adalah kalau selama dia selama plannya nggak bisa naik di atas ini, ya kita nggak beli. Kenapa? Karena ya arahnya kan masih turun ya. Trennya juga masih turun tuh. Masih downtrend. Nah, kalau misalkan kita belinya di downtrend line ini, downtrend line sini, naiknya kan nggak banyak lah, kurang lebih di sini. Nah, yang paling enak kalau misalkan udah tembus di sini, ya dia masih lebih punya nafas di sini. Maksimum arahnya adalah ke sini. Nah, jadi yang akan dilakukan adalah menunggu konfirmasi. Jadi memang
kita tuh bereaksi. Kalau ternyata dia berubah arahnya yang tadi, ya kita akan bereaksi. Nah, candlestick-nya yang sekarang ini kan udah muncul hammer nih, tinggal diperhatiin aja besoknya. Besoknya nih, misalkan besoknya ternyata Nah, ini tanpa konfirmasi ini udah balik arah di borsol gitu gimana ya Pak ya? Nah, kita coba ya. Nah, biasanya kan dia harus punya konfirmasi. Jadi kalau misalnya muncul hammer tuh baru kita kemungkinan ini ada reversal pattern nih. Maka kita butuh konfirmasi. Kalau misalkan besok nih candlestick-nya dia bisa naik di atas dia punya ini, maka ada kemungkinan dia akan naik. Tapi ya masih lemah. Kayak ini kan juga hammer. Hammer naik nggak? Naik, tapi lemah gitu. Maka kalau mau naiknya panjang, maka yang tadi dia harus bikin construction trend seperti apa. Misalkan tadi udah naik sampai ke sini, terus dia bikin higher low, maka dia akan bikin lagi higher high ke atas. Nah, ini yang good. Kalau misalkan dia habis naik cuman kejeduk sama ini, ya not good. Kurang lebih gitu. Jadi memang balik lagi tergantung time frame kita ya. Kalau aku tipe-tipe saham kayak gini, aku sih nggak terlalu mau beli. Kenapa? Karena ya harus nungguin dia punya transaction lebih aman supaya kita tahu nih entry-nya misalkan let's say di sini udah aman, nah enak, naiknya udah jelas. Kalau posisi kayak gini kita benar-benar spekulatif banget gitu. Kenapa ya? Karena meskipun ini adalah hammer, kemungkinan potensi besoknya naik, tapi apakah pasti? Enggak. Tapi kecenderungan naik iya, gitu. Tapi ya kita liatin sementara sih ya selama dia nggak bisa tembus dia punya garis merah ini, ya semua arahnya adalah arah ke bawah. Tapi kalau dia mulai bisa tembus garis merah, kemungkinan besar ya tadi dia akan naiknya sampai sini dulu. Yang paling bagus adalah kalau bisa naik di atas yang ini, baru dia bisa buka upside agak lumayan gede sih. Kurang lebih gitu sih. Karena kalau misalkan di Indo kan dia kan nggak bisa sell short ya. Jadi ya selalu nunggu kalau dia bisa naik baru kita buy. Kalau misalkan nggak bisa ya udah diem aja. Gitu sih. Oke, siap. Kita coba buka ya. Ntar kita coba ya bukanya satu-satu ya. Satu candlestick bisa nggak majuin? Bisa. Satu candlestick. Sebentar. Itu kan bisa pakai yang sebelah close kayaknya. Atau play ya. Pakai play coba. Play. Pakai ini coba ya. Kan bisa kalau besok udah turun kayak gini, ini problem nih. Tapi ternyata kan dia naik ke atas lagi. Nah itu kena target ini, tinggal perhatiin tuh. Kalau tembus ya udah. Wah. Gitu. Kalau lebih mirip lah. Ya, baca. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tinggal perhatiin aja. Makanya sebenarnya paling penting tuh selalu punya plan A dan plan B sih. Kalau misalkan dia misalkan tadi turun, misalkan kan kita akan berdiam, tapi ternyata waktu dia balik, nah pas dia balik lewat itu plannya langsung on tuh yang tadi. Kayak gitu. Terus kalau misalkan dia naik kan target tadi udah kelihatan nih targetnya daerah sini kan dia mulai ada pelemahan tuh. Kenapa? Karena udah tahu nih ada target sini. Tapi waktu dia nggak kasih turun, tembus, nextnya apa? Nextnya udah kelihatan target selanjutnya daerah-daerah sini. Bisa ya daerah-daerah situ bisa langsung. Ini full itu kan kasat mata doang. Kenapa Pak? Daerah-daerah yang tadi aku garis ini kan kita bikin target tuh nggak pakai Fibonacci, nggak pakai apapun, semuanya cuma pakai kasat mata doang. Gitu. Nanti kalau udah biasa tradingnya kurang lebih tanpa alat bantu sebenarnya udah bisa kelihatan sih. Cuman apakah pasti sampai sana ya? Kalau mau pasti ya harus diukur ulang dengan benar ya. Tapi kasarnya kurang lebih bisa seperti itu. Wah, ini seperti dukun. Enggak lah. Kita kan selalu melihat secara probabilitas aja sih, Pak. Iya, itu probabilitasnya kalau lebih dari 51% aja. Udah itu kayak penting. Yang paling penting adalah satu, dia naik dulu dari trendline merah. Gitu. Ini kan kayak candle ini kan meskipun dia turun, tapi dia nggak bisa tutup 1% di bawah dia punya hammer. Gitu. Jadi sementara dia masih tetap bergerak di dalam consolidation box merah yang di bawah sini nih.
Selama dia nggak turun di bawah ini, ya udah berarti dia sideways. Nah, ketika dia naik di atas ini, plus dia nembusin trendline merah, ya udah dia akan naiknya ke mana? Sampai tadi target yang garis biru pertama dulu. Harapannya dia turun dulu ke bawah, baru dia naik lagi ke atas. Tapi kalau dikasih turun, ternyata dia langsung naik yang kena target. Wah, target price-nya tepat sekali. Yang berdekatan lah. Siap. 2%-an paling itu bedanya. Jadi misalnya dia kan seolah-olah kan dia kan tembus boxnya, tapi karena sudah merah, udah selling power-nya lebih kuat, masuk lagi ke dalam boxnya itu udah hard sell kan? Yang mana? Ini. Kalau misalkan ya, seperti ini kasusnya, kita akan menunggu besoknya. Besoknya, kalau misalkan dia ternyata tutup 1% di bawah dia punya ini, yang ini, ya udah confirm dia akan turun. Kenapa? Karena di sini kan selling pressure-nya udah tinggi. Ya. Besoknya di sini kan baru tanda-tanda pertama. Di sini kan dia naik buying pressure semua kan. Di candle ini dia udah muncul barisan rami. Cuma masih naik sekali, tapi di sini udah full red lah. Nah, besoknya turun udah konfirmasi ini jadi evening star. Maka kemungkinan besar dia akan turun. Jadi tinggal diperhatiin candle ini. Besoknya lower low candle-nya dan lower high kayak gini, ya udah cenderungannya dia akan turun ke bawah. Ini namanya morning star ya? Morning star. Evening star. Baik. Siap. Wah, mantap ini. Menarik. Nah, ini terakhir Pak. Satu kripto. Ini Litecoin Pak. Jadi dia dimunculin di TradingView itu dari tahun 2017. Walaupun dia lahirnya itu tahun 2011. Jadi dari TradingView Desember tahun 2017 baru kelihatan. Nah, ini sampai bulan April 2019. Nah, ini kadang-kadang overshadownya panjang tapi masih dia hijau, apalagi volumenya besar. Paling penting adalah mengawal dia punya pergerakan di sini. Kalau misalkan posisi sekarang kemungkinan besar dia sideways dulu lah di range ini. Tapi kalau misalkan dia ternyata bisa break ke atas, ini shoot-nya jauh. Tapi kalau misalkan dia ternyata turun ke bawah, ya dia turun. Jadi memang kalau misalkan kendalanya, yang aku sering ketemu dia punya upper shadow gini tuh nggak selalu bercerita bahwa memang dia pasti turun ke bawah gitu. Jadi kita akan menunggu konfirmasi. Kalau dia besoknya turun, berarti terkonfirmasi dia turun. Tapi kalau misalkan dia nggak turun ke bawah, ini malah bisa jadi ke atas. Itu banyak banget kejadian-kejadian seperti itu gitu. Nah, kalau volume gimana Pak? Ini kan volumenya terbesar. Terus yang tadi aku bilang, tinggal diperhatiin aja. Sekarang kan dia kan kurang lebih kan kemarin kan dia udah break dari yang ini ya. Break dari ini udah volume lumayan lah. Gitu. Nah, problemnya sekarang kalau misalkan belum punya barang, ceritanya belum punya barang ya, aku akan menunggu dia turun sampai di bawah sini, di kotak bawahnya sekitar area 78. Kalau misalkan turun di bawah kotaknya, ya stop loss. Tapi kalau misalkan dapat 78, kita lihat nih dekat 100, tembus. Kalau tembus hold. Tapi kalau tadi bilang 78 nggak tembus ke bawah ya kan, tadi pasang stop loss. Jadi memang kalau sambil naik gini, yang bagus adalah tadi volume kan ngegedein. Tapi kita harus sambil ngeliatin bagaimana si candlestick ini kan sambil bergerak juga kan. Nah, pada akhirnya ya kalau buat aku akan menunggu. Kalau dia turun lagi ke bawah, aku mau beli ini. Dengan stop loss resikonya kan kecil, upside-nya gede. Gitu. Tapi kalau masih punya barang, dan misalkan let's say dari bawah sini ya, karena aku maunya nge-swing, aku tetap akan hold. Meskipun dia turun gini, aku hold. Kalau dia besoknya nggak turun daripada ini berapa sih? 762, berarti potong 1% mungkin sekitar 75,5 lah ya, 75,5. Selama nggak 75,5 ya kita hold. Oke, misalkan kita pasang nih plannya 75,5 ya, misalkan kita pasang 75,5. Nah, selama dia nggak turun di bawah 75,5, ya kita hold dengan asumsinya adalah dia akan turun dulu begini. Kenapa patokannya 75,5 ya Pak ya? Karena kan lower low candle, potong 1%. Dia kan lowernya kan 762 kan? 76,2 potong 1%. Potong 1%. Kalau aku selalu seperti itu tipenya, potong 1%. Gitu. Nah, ini
beginilah kurang lebih gitu. Jadi kalau misalkan udah punya barang ya diem aja selama dia nggak turun di bawah ini nggak apa-apa. Karena dia udah bikin higher high, kecenderungannya dia akan bikin apa namanya higher low nih, tinggal ditunggu aja. Kurang lebih gitulah ya. Nah, biasanya memang kalau misalkan dia mau naiknya tinggi ya ini volume dia makin ke kanan juga makin tinggi, jadi ya secara probabilitas kemungkinan besar untuk naiknya lebih tinggi meskipun sekali lagi dia punya upper shadow gitu. Jadi tinggal dicoba aja, misalkan let's say gini ya, jadi kalau buat aku tetap kecenderungan besarnya masih ke arah atas ya, kurang lebih mungkin 70-80% masih ke arah atas. Tapi kalau misalkan dia ternyata tetap, kita harus membuka peluang bahwa kalau ternyata dia turun ke bawah ya udah di bawah 75,5-nya tetap harus amanin dulu. Ya, kalau misalkan udah punya posisi gitu. Jadi tinggal coba aja misalkan di play seperti itu, coba. Wah, dia tahan di kotaknya. Kalau gini udah stop ya Pak ya? Udah kena stop loss dulu. Kena stop loss dulu. Kalau kita mau tradingnya pakai satu candlestick, kalau kita pakai yang view lebih gede, ini kan ketahan di kotak yang bawahnya nih. Nah, makanya pada akhirnya memang si trading plan ini menjadi satu hal yang penting. Jadi misalkan kita udah kena stop loss di sini, nggak apa-apa. Pas dia balik lagi naik ke atas, kita cover balik. Targetnya adalah balik ke kotak yang tadi. Gitu. Kalau misalkan lihat view yang lebih gede, ya pasti kurang lebih targetnya nanti naiknya setinggi yang kotak bawah lagi aja, copy lagi ke atas. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah itu penting. Kenapa? Karena memang ini range-nya gede ya. Range-nya gede nih. Kalau kita ini kan 100 ke 75 itu 25%. Jadi kalau aku menunggu stop loss dulu, nanti dia balik lagi baru cover. Kalau nggak di itu, ini kan ya memang secara chart ini bagus banget turun di sini, ketahan dia punya resistensi. Cuman masalahnya adalah money manajemennya kuat nggak di Ayun sampai di sini nih 68-32%an di Ayunnya. Nah kalau aku misalkan belum punya posisi atau udah punya posisi adalah out dulu, dia balik baru cover balik. Gitu. Secara arah ya tadi masih arahnya sih sebenarnya ke atas, cuman ya kena Ayun dulu lah istilahnya gitu. Udah aja nggak apa-apa. Tadi udah keluar dari 75,5, terus cover lagi itu di mana Pak? Di tandanya? Cover baliknya di sini. Cover baliknya di sini paling bagus adalah cover balik di sini. Itu. Karena kan dia udah bikin higher low. Udah jelas dia akan naik. Nah, itu cover di sana. Nggak apa-apa. Nanti pasang stop loss-nya 1% di bawah entry lagi. Jadi ini kan resistnya dia kan di angka berapa nih? 828 ya, pasang stop loss-nya sekitar 819 pasang stop loss-nya. Itu stop loss itu 1% itu secara persentase atau itu karena apa namanya di bawahnya support itu kan seringkali suka ada kayak rentang kesalahan atau apa namanya error range gitu. Jadi sering ada false. Jadi supaya nggak kena false di bawahnya 1% di bawahnya support gitu ya Pak ya? Kalau aku buat confirm bahwa dia akan istilahnya balik lagi ke range bawah. Kalau misalkan dia masih ada di area tadi 828 ya belum tahu nih mau kemana. Tapi kalau dikurangi 1% atau plus 1% kan udah jelas dia mau naik atau turun. Untuk konfirmasi arah. Ya, konfirmasi arah plus minus persen kalau. Kalau itu di aku ya, secara aku trading kurang lebih gitu sih. Siap. Wah, itu. Menarik. Kalau ngukur target sebenarnya gampang sih. Untung ini tinggal copy lagi ke atas. Copy lagi ke atas kurang lebih ya sama. Tuh. Kan kena rejection itu pas banget tuh. Itu sudah 11% lebih, 10% lebih itu. Apa ini? Kalau sudah misalkan belinya 82 terus kena target 100 berapa 105 107. 7, wah itu udah lumayan. Berapa hari udah? 15 tahu nih, ini mantul ke atas, arah naiknya segimana ya tadi. Copy aja ke atas satu kali. Udah tahu nih. Nah sini dekat-dekat sini biasanya diskon price jual. Kalau mau senangnya trading doang ya jual. Kalau misalkan senang yang nge-hold ya selama dia nggak lower low ya hold terus. Baik. Wah,
Tapi hebat ya, wah kalau saya udah bisa seperti Pak Yudi, wah nggak bingung, wah pede pasti tradingnya. Sebenarnya tinggal latihan aja sih, bikin kayak tadi aja, bar replay dibanyakin aja, sering-sering analisa pakai Oh, bar replay, jadi lebih mempercepat jam terbang sih. Karena kalau kita oh, nungguin hari besok kan kelamaan, bisa berapa tahun nungguinnya. oh, di play seperti ini ya tadi. Jadi kita Jadi kayak patok tadi di sini. Oh, betul bikin latihan, tinggal kan diperbanyak repetition. Jadi oh. dapetin feelingnya lebih cepat. Hmm. Pak Yudi Chen, boleh tanya satu hal? Boleh. Kalau indeks seperti IHSG itu valid juga technical analysis, Sama, nggak ada sama masalah. ya. Jadi kalau sekarang kan Indonesia dia yang paling kuat di se-Asia. Kalau Korea lagi turun, tapi karena mungkin sumber daya alam lagi rame, Indonesia itu pada menarik investor asing. Tapi kan udah ini ya, afraid of heights. Jadi dia sendiri yang IHSG sendiri yang lari gitu. Gimana Pak kalau dari sisi technical analysis Pak? Ya, menurut aku sih bagusnya ya correction dulu sih, entah ke 65 atau sekitar 64 sini, buat dia nanti naik lagi ke atas. Tapi ya di dalam perjalanan bisa nggak ini naik terus, kejadiannya mirip sama yang di sini? Ya bisa-bisa aja. Kalau ternyata marketnya ini udah September juga nih di sini, nggak ada correction ya, September juga nih, Oktober, September. Ini rally terus ya bisa nggak terulang? Ya bisa-bisa aja. Kalau mau sehat ya koreksi dulu baru naik lagi. Tapi kalau nggak dikasih ternyata naik terus rally kayak gini dari berapa nih? Dari 48 sampai 65, apakah mungkin? Ya mungkin aja. Dalam view besar, menurut aku sih last shot-nya ini sampai 72. Nah, ini Sampai 72 dan tanda pasti misalkan wah, ini sudah mau arah ke sini, arah ke naik atau arah ke turun. Ada tanda yang kita bisa ini kan. patokan. Kayak ini kan dia break dari consolidation dia kan. Dari consolidation, breakdown trend line yang merah udah kelihatan nih pasti naik. Kalau sekarang? Nah sekarang tinggal ini aja, kotak ini aja pentingnya. Oh. Kotak di atas, selama dia masih bisa konsol di sini, ya dia nggak akan turun, dia akan bikin consolidation. Tapi Tapi kalau kalau dia dia tembus, turun, ini ya mungkin dia akan, ya kalau tembus dia mau turun sampai mana nih, tinggal dicari. Apakah sampai yang di sini, apakah sampai di sini. Mencoba Pasti dia akan lagi. mencari yang terdekat. Tapi ya koreksi sedikit no problem sih menurut aku. Kalau dia Karena mau karena tadi trennya kan dia udah bikin higher high, tinggal higher low-nya di mana nih? Apakah di sini, apakah di sini, apakah ternyata cuma di sini aja? Ya nggak tahu. Tapi dia akan mencari higher low-nya dia. Kalau misalnya kalau kita mau tahu benar-benar ini udah bull market seperti November Desember kemarin itu tandanya ini tembus Tandanya dia kotak. keluar dari consolidation. Ini kan consolidation dia dulu di sini. Consolidation IHSG kan dulu di sini. Ini kan langsung gap up-nya dia breakaway gap. Itu nggak ditutup. Terus di atas ada common gap, runaway, terakhir exhaustion, habis exhaustion dia turun. Makanya nggak aneh. Gitu. Nah kalau buat sekarang indeks ya ini belum ada gap, tapi at least ya kalau kita lihat consolidation, dia kan keluar dari consolidation itu di sini sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai ini, dia turun sampai sini dong, no problem. Masih arahnya arah naik. Let's say pakai targetnya ini lagi, kita copy aja ke atas. Berapa? Ya sekitar 72 kan. Aku udah pernah hitung sih zaman 2019, tapi targetnya 72. Cuman ya pertanyaannya apa yang bisa naik sampai sana nggak tahu. Tapi target sebenarnya bisa dihitung. Ya target itu bisa dihitung. Tapi waktu kapan sampai sana nggak tahu. Nanti 72 udah sampai, harusnya sih udah nggak akan naik dari 72. Tapi kalau ternyata panjang bisa nggak naik? Bisa-bisa aja. Maksimum 84, tapi kayaknya agak susah. Bagusnya 72 turun dulu ke bawah, sekitar 66 lah, 67 koreksi, itu baru nge-shift balik ke 84. Itu yang bagus ya. Tapi ternyata kalau misalkan lebih panjang, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Pada akhirnya kan kita hanya berusaha menghitung lah istilahnya kan. Ini dari tahun 2008-9. Bisa nggak ternyata ini pendek sih.
Bisa nggak ternyata seperti ini? Ya, 8.000 sekian, bisa aja. Jadi dia akan narik panjangnya setinggi ini. Tapi kan ini panjang berapa tahun tuh, 2009 sampai 2015 kan, nggak dalam waktu 1 tahun. Jadi bisa aja nih dari 2020 sampai 2023 mungkin kan. 2023 lah baru sampai nih targetnya sekitar mungkin ya 82, 84. Bisa aja. Makanya tadi aku bilang paling 72. Udah itu correction dulu, baru narik lagi biasanya. Karena dulu pun sama, habis narik, koreksi. Itu selalu berulang polanya. Jadi ya akan kembali berulang sih. Apalagi kalau narik IHSG udah kayak gini sama nih. Nariknya udah apa ya? Sisi derajatnya udah kan normal kan bagusnya. Kan dia 45 lah ya. Kalau tren yang lama kan dia 30 derajat begini. Kalau dia udah mulai naiknya udah 60 derajat begini, itu udah boleh hati-hati nih. Kayak gini kan 60 derajat, udah mulai hati-hati. Biasanya umurnya nggak panjang. Kayak ini kan sama, ini kan naiknya 60 derajatan. Ini tuh mulai ya agresif, tapi biasanya nggak ada waktu yang lama. Nah, berarti sekarang probabilitas lebih ke bullish itu lebih tinggi daripada tinggi dong. Tinggi dong. Tinggi udah pasti bullish. Cuma problemnya bullishnya mau sampai kapan gitu aja. 7.200 itu target. Targetnya aku sih 72. Siap. Berarti November, Desember harus siap-siap pelurnya ya. Data analisis itu menurut pengalaman Pak Yudi, berapa persen probabilitasnya ya untuk memprediksi arah harga saham dengan tepat? Sebenarnya ngomongin technical analysis sama fundamental analysis sama aja sih menurut aku, untuk ada bedanya. Fundamental kan dia selalu mencari namanya nilai intrinsiknya lah ya. Terus kita istilahnya membeli di bawah dia punya nilai intrinsik di sini yang disebut sebagai under value. Nanti kita kan punya yang namanya margin of safety, dan kalau misalkan harganya udah naik ke atas dan ini istilahnya udah over value, nanti kita akan jual. Kenapa? Karena harga di sini kan udah terlalu mahal. Ini berdasarkan secara fundamental. Tapi kalau misalkan kita lihat secara technical, sebenarnya sama aja. Kita mencari saham-saham yang terakumulasi di bawah. Dan kalau technical biasanya kita masuk di early stage, pertama kali dia break dari dia punya accumulation phase. Lalu dia masuk ke fase uptrend, sampai satu titik dia akan masuk ke fase distribusi di atas. Nah, ini yang orang fundamental sebut sebagai overvalue. Di technical kita sebutnya sebagai distribution phase. Pada akhirnya sama-sama akan turun juga. Jadi baik technical baik fundamental sama aja sebenarnya cara melihat sahamnya. Cuman mungkin pendekatannya berbeda. Yang satu berdasarkan laporan keuangannya, berdasarkan earningnya, kita bikin projectionnya di CFD seperti apa. Tapi kalau di technical kita menggunakan historical data untuk memprediksi masa depan. Nah, untuk fundamental pun sama kan, sebenarnya menggunakan historical data di laporan keuangan untuk memproyeksi masa depan. Sebenarnya sama aja sih secara pendekatan, cuman data yang digunakannya sedikit berbeda gitu. Tapi pada akhirnya menurut aku pribadi sama aja sih. Jadi kalau misalkan ada orang technical sama fundamental debat bahwa mana yang paling benar, menurut aku malah harus combine kedua-duanya. Gitu. Itu paling bagus gitu. Kurang lebih seperti itu sih Pak Betul. Terima kasih. Misalnya bagi investor institusi, misalnya ya kayak Jim Rogers, investor besar, dia pernah bilang, saya tidak pernah lihat technical analyst itu nggak pernah jadi kaya, misalnya. Jadi kayak meremehkan technical analysis gitu. Tapi ada yang sukses juga kan. Nah, bagaimana menurut Pak Yudi, misalnya kita sebagai retail dengan cara latihan yang bisa menang lawan institusi seperti bandar-bandar gitu, Pak? Big money itu biasanya bentar. Big money ini biasanya masuknya di sini. Yang tadi aku bilang accumulation phase kalau di technical kan. Nah, kalau kita retail, kita tuh nggak sanggup ngikutin mereka punya waktu di sini terlalu lama. Biasanya kan kurang lebih 9 sampai 12 bulan lah, atau bisa bahkan sampai 2 tahun. Kenapa? Karena uang mereka kan banyak, mereka kan perlu nyicil belinya. Gitu. Kalau kita uangnya cuma satu bid, satu offer masuk, kita nungguin di sini terlalu lama. Maka yang paling baik adalah menggunakan technical, kita masuknya di yang tadi di tikungan di sini supaya kita nggak wasting time. Kenapa? Karena size kita kecil, diuntungnya dengan size kecil kita bisa lebih cepat geraknya. Kita masuknya di belokan, keluar di belokan lagi. Tapi kalau misalnya big player itu kan kayak apa ya, kapal tanker di lautan lah, mereka berbalik tentu nggak bisa cepat. Itu waktu berjam-jam lah. Kayak misalkan contoh kasus Evergreen lah, waktu itu kan cepat nyangkut tuh di terusan Suez.
itu kan susah ngeluarinnya. Tapi kalau misalkan kita masuknya pakai jet ski, ya kapanpun mau U-turn tuh gampang gitu. Nah, kita ibaratnya jet ski dengan kapal tanker, kita ngikutin aja kapal tanker, kemana kapal tanker gerak ya kita nempel di sebelahnya aja. Gitu. Yang kanalnya Suez itu? Ya, betul, kanal Suez. Jadi itu kan bikin macet. Nggak bisa belok kan, mau U-turn nggak bisa U-turn segampang itu butuh ini ibaratnya waktu berminggu-minggu kan. Metafor. Iya, siap. Sedangkan kalau kita masuknya pakai jet ski atau speedboat gitu kan gampang keluar masuk di situ kan nggak ada masalah gitu. Ibaratnya sama pergerakan harga, kita ngeliatin big player sama kita small player beda gerakannya. Kalau big player ya kita masuknya benar-benar harus di accumulation phase, di under value, ya kita keluarnya di over value. Tapi kan kita waktu belinya tuh dalam waktu yang berapa lama kita kumpulin barangnya kan. Tapi kalau misalnya kita retail, kita beli hari ini nungguin tahun depan jalan, nggak kuat lah. Pengennya kan beli hari ini, seminggu ke depan udah bergerak. Beli hari ini, seminggu ke depan udah bergerak. Maka belinya yang tadi aku bilang bahwa kita belinya di daerah tikungan di sini gitu, supaya lebih cepat mempersingkat waktu. Memang kita nggak bisa dapat harga terendah, tapi kita bisa dapat momentumnya lebih cepat. Gitu. Itu yang istilahnya bisa lebih cepat dengan teknikal seperti itu. Tapi kalau misalkan memang size kita gede, yang tadi aku bilang, kita bisa ngerti fundamental dan teknikal lebih baik. Kenapa? Karena ya kita bisa menilai satu perusahaan, kalau misalkan kita uang besar, kita pengennya secara perusahaan kan bagus perusahaannya. Maka kan kita butuh melihat margin of safety-nya berapa nih, secara fundamental berapa. Secara teknikal kita bisa lihat, fasenya ada di mana. Selama dua-duanya oke, kita bisa combine. Gitu. Jadi kalau misalkan duit makin gede, let's say kayak institution gitu, ya menurut aku paling bagus adalah combine. Nggak bisa semuanya pure maksakan satu aja, menurut aku juga nggak bisa. Kenapa? Kalau misalkan kita tahu nih perusahaannya bagus, tapi kalau misalkan entry exit-nya nggak sesuai, ya stock pick-nya istilahnya benar, pilihan sahamnya benar, tapi entry exit-nya salah, jadi hal yang berbeda gitu. Maka udah dapat istilah fundamental, udah dapat screening, tapi pilihan-pilihan sahamnya kita udah tahu nih, misalkan makroekonomi seperti apa, kita top down analisis seperti apa, pada akhirnya dengan technical membantu kita harga berapa kira-kira yang cukup baik di pergerakan harga sekarang, kita bisa masuk. Itu yang membantu sih. Jadi menurut aku tetap harus combine ya kalau misalkan kita berbicara bahwa institution ya, karena size-nya gede. Gitu. Pak Yudhicen kan sebelumnya pernah ceritakan waktu masih belajar saham baca 60 buku. Kurang lebih 62 tahun, Pak. Wah, itu gimana, Pak? Semuanya tentang technical atau aku kebanyakan tentang technical sih. Ada buku yang paling direkomendasikan, Pak, untuk pemula atau udah 2-3 tahun berpengalaman di pasar saham? Kalau pemula paling ya buku Indonesia yang cukup bagus menurut aku, bukunya Pak Dianto Ong ya, yang Mega Profit. Itu sebentar saya catat ya. Technical Analysis for Mega Profit. Kalau misalnya sudah 2-3 tahun berpengalaman di pasar saham tapi masih yang kalau chart analisisnya mungkin sedikit advanced level, yang mungkin terkesan. Sebenarnya banyak banget buku. Kalau misalkan menurut aku yang cukup bagus juga kayak buku-bukunya Mark Minervini itu bagus. Mark Minervini. Mark Minervini, dia kan US Championship juga, lomba trading lah di Amerika ya. Maksudnya dia kan lombanya saham. Kompetitor itu ada juga yang lombanya forex gitu. Tapi tetap dia masih bisa menangin orang yang pakai leverage di forex. Tapi dia bergerak tanpa leverage masih bisa juara gitu. Jadi kan yang aku lihat bahwa di sana berbicara bahwa sebenarnya tanpa leverage, selama kita konsisten, kita menggulung, kita punya profit, pada akhirnya bisa gede juga gitu. Seperti itu. Karena bermain dengan leverage, apalagi kayak di forex cukup besar. Kalau misalkan kita nggak bisa kelola, kita punya resiko, sebentar tuh bisa bangkrut gitu. Gitu. Nah itu yang aku lihatin dari Mark Minervini, bagaimana dia melihat saham-saham mana yang bisa berjalan dengan cukup jauh dengan waktu yang relatif cepat. Hal-hal seperti itu yang bisa kita pelajari sih dari orang-orang yang udah berhasil. Itu menurut aku salah satu buku yang cukup bagus. Terus ada William O'Neill gitu. Bagus. Terus kayak Jesse Livermore itu juga cukup bagus. Terus Nicholas Darvas ya itu juga cukup bagus. Siap. Dia cerita tentang penari. Dia seorang penari. Dia trading dari kereta. Dia trading dari kereta itu. Cara dia berpikir tuh sangat sederhana, dan itu juga aku adaptasiin di dalam aku punya trading style juga sih. Sangat simple cara dia trading tuh. Gitu. Kenapa? Karena zaman itu kita nggak bisa lihat running trade, kita nggak bisa lihat chart. Jadi yang dia bayangkan adalah projection harga di dalam kepalanya dia. Kurang lebih dia punya rantai dan plafon berapa, atau support dan resisten berapa. Jadi itu cuma ngingetin itu aja, simple.
metode pemilihan saham Pak. Contoh volume minimal berapa, market cap minimal berapa untuk lebih valid Pak. Kalau saham-saham kecil kurang volume kan itu kan nggak valid TA-nya. Jadi ada contoh metode pemilihan saham dari Pak Yudi sedikit misalnya tipsnya. Ya memang kalau misalkan berbicara marketnya di kita banyak market tidak efisiensi. Beda sama market di Amerika, market efisien. Karena memang secara size market kan cukup besar. Kalau di kita nggak terlalu besar. Maka sebenarnya kalau buat aku pribadi pemilihan saham adalah minimum 5 miliar per hari ketika sepi. Itu yang cukup baik ya. Jadi kalau misalkan 5 miliar nilai transaksi. Ya, value transaksinya 5 miliar per hari ketika sepi ya. Jadi kalau misalkan ramenya aja cuma segitu, sebaiknya sih dihindari. Kenapa? Karena istilahnya kalau di Indonesia kan gampang banget digoreng. Karena ya kecil banget dia punya bid over transaksi, itu kecil banget. Terus ya market cap ya minimal kalau buat aku pribadi di atas 1 triliun lah, itu udah minimum banget. Di bawah itu udah nggak usah dilihat lah kalau buat aku ya. Gitu, 1 triliun ke atas tuh udah minimum. Kalau misalkan bisa lebih bagus ya di atas 10 triliun. Oke. Cuman ya range 1 sampai 10 tuh biasanya yang cukup lumayan sebenarnya profit liar. Karena small cap gitu kan menurut aku. Jadi ya itu menarik sih gitu. Selama kita bisa jaga resiko gitu. Nah, ini tentang stop loss Pak. Pemasangan stop loss dan trailing stop. Saya sendiri pun sering kali ini kena stop loss. Setelah dia kena kan otomatis terjual kan kalau saya otomatis order kan. Yes, betul. Habis itu dia terbang. No problem. Ya itu sering kali terjadi. Nah, jadi ini ada salahnya saya menetapkan stop lossnya itu. Wah, gimana ini? Atau trailing stop. Jadi ada mungkin tipsnya Pak. Oke. Nah, misalkan apa namanya? Kita berbicara misalkan tadi support resistance ya. Support resistance. Kadang memang di dalam perjalanan ini kita tuh apa namanya? Si pergerakan harga tuh ada aja karena yang namanya misalkan begini, kena seolah-olah bear trap, tembus di sini, habis tembus dia naik lagi ke atas. Gitu kan. Jadi yang harus kita lakukan adalah kalau kita tahu bahwa di daerah sini sebagai support, tembus di bawah sini biasa kalau misalnya ini aku pasang harga 1.000 ya, turun 1% ke bawah gitu. Jadi stop loss kita tuh di 990. Karena stop loss 990 kita yaudah kita stop loss, tapi kalau dia naik lagi ke atas di 1010 kita cover balik harga. Kenapa? Karena dia akan istilahnya bergerak lagi di dalam minimal range yang ini lagi. Apakah pasti tembus ke atas? Belum tentu. Tapi at least kita tahu bahwa ini masih ada di sini. Secara tren, ya memang dia melemah. Jadi kalau misalkan kita baru mau belinya kondisi-kondisi di dekat-dekat sini, sebenarnya nggak terlalu disarankan. Kecuali kita udah punya barang dari bawah ya. Kita tinggal trailing stop aja, no problem. Tapi kalau baru mau belinya di sini, ya sebenarnya secara tren agak lemah. Karena dia kan udah bikin lower high. Kalau udah biasa dibikin lower high, pasti dia akan pasangannya dibikin lower low. Jadi aku hapus sedikit. Nah, berarti ini kalau walaupun sudah kena stop loss, kalau dia balik ke 1010 lagi, ambil lagi, beli lagi. Cover balik. Kalau aku sih cover balik nggak pusing. Jadi cover balik udah kena stop loss ya nggak apa-apa. Udah kena stop loss nggak apa-apa. Yang penting kan disiplin. Kalau nggak disiplin nanti kalau turun terus juga pusing. Iya, fatal. Jadi misalkan ini kan dia beli lagi. Ternyata di sini ditembuskan. Gitu. Ini ada aja kalau misalkan udah belajar lebih jauh, ya ada yang koreksinya bentuknya zigzag seperti ini. Kadang ya menembus dia punya support sebelumnya, tapi in the end dia trennya masih ke atas, bisa aja. Nah kalau disebut fasenya ya di sini adalah momen-momen di mana kita sebutnya sebagai bear trap-nya lah, gitu. Seolah-olah mau turun, ternyata malah naik. Maka perlu menyadari bahwa di market itu selalu akan ada bear trap dan bull trap. Ketika kita kena bear trap dan bull trap, ya karena kita adalah small player, kita follow. Ketika mereka berubah arah, ya kita follow. Makanya penting punya trading plan ya. Kalau misalkan kita nggak punya trading plan ya bingung. Misalkan contoh di sini kita kena cut, ya di atas ini ya kita cover balik lagi gitu kan. Mau nggak mau, secara kita small player gitu kan. Beli lagi di situ. Gitu. Beli lagi yang tadi misalkan kayak aku bilang bahwa di sini adalah harganya 1.000 misalkan. Ya cover balik lagi di 1.010. Supaya kita tahu bahwa oh iya kalau dia di 1.010 kan dia akan bermain di range yang atas gitu. Minimal kan dia akan bermain di range yang ini kan. Gitu. Tapi kalau misalkan dia masih tutup di bawah 990 di tutupnya bawah 990 sini, bawah 990, maka kan sebenarnya dia akan bermain
di range area di bawah sini jadinya. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau aku selalu cerita tentang kita harus tahu nih kurang lebih dia punya tinggi lantai bangunannya berapa supaya kita tahu kalau dia naik berarti kita punya upside berapa, kalau dia turun dia punya downside berapa. Gitu. Sebenarnya psikologi orang tuh selalu berulang, makanya kayak misalkan kita belajar chart pattern yang ditemukan sama R.N. Elliott itu selalu misalnya ketemu kayak double bottom kita udah tahu kurang lebih upside-nya berapa. Ketemu triple top kita udah tahu nih kemungkinan turun. Kenapa? Karena di market cycle-nya pun itu udah masuk ke distribution phase. Distribution tuh udah pasti downtrend. Jadi kalau dari big picture udah tahu, masuk ke time frame yang lebih kecilnya lebih gampang kalau dibantu technical. Kalau nggak ada technical, ya memang agak kesulitan ya. Maksudnya kalau dengan pure fundamental, maka sebenarnya kalau menurut aku tuh butuh di-combine secara fundamental dan technical seperti apa. Kalau misalkan memang bisa ya, tapi kalau misalkan belum bisa, yang lebih mudah dipelajari ya technical dulu itu lebih mudah dibandingkan belajar fundamental mungkin lebih susah ya. Gitu. Karena datanya jauh lebih banyak, asumsinya lebih banyak. Seperti itu. Baik. Kalau indikator MACD, stokastik, parabolic SAR, indikator apa yang paling penting ya Pak ya untuk ini tujuannya agar tidak menjual saham terlalu lebih awal. Kita kan kadang-kadang ini udah dead cross nih langsung jual, tiba-tiba dia naik lagi. Punya karakteristik itu masing-masing berbeda. Nah, kalau misalkan kita lihat karakteristik dari mereka punya indikator. Kalau misalkan kita lihat kan di sini kan sebenarnya sideways ya. Yeah. Sideways di sini karena dia beradanya di atas kan yang tadi kita sebut sebagai dia adalah distribusi kan. Distribusi. Nah, di area-area sideways atau distribusi dan di area sideways dan dia adalah akumulasi. Ini yang cocok biasanya mereka adalah leading indicator. Leading indicator. Oke. Nah, sedangkan di sini pun sama leading indicator. Nah, sedangkan yang lagi trending baik ini uptrend dan downtrend, ketika dia trending, cocok dia adalah leading indicator. Lagging. Nah, jadi jangan sampai salah penggunaan dari indikator. Kalau misalkan kita umpamakan kita pakai contoh, misalkan kita tadi pakai MACD, tapi kita pakai MACD-nya di sideways, itu pasti kena habis beli turun, habis dijual dia naik berkali-kali. Kenapa? Karena namanya aja udah lagging, udah pasti telat. Sedangkan di sideways seperti ini, yang berfungsi dengan baik adalah tadi leading indicator. Kenapa sih sebenarnya leading indicator berfungsi dengan baik? Karena di leading indicator ya, kalau misalkan aku zoom out gitu ya ke atas. Nah, sebenarnya di area leading indicator kan kita harus tahu bahwa area sideways ini, area sideways seperti ini, mereka punya yang namanya area oversold dan overbought ya di atas. Nah, sebenarnya yang mendrive-nya apa? Yang mendrive-nya sebenarnya sangat sederhana sih. Bagaimana harga itu kembali bergerak. Kalau misalkan harga bergerak di sini turun terlalu dalam, sampai satu titik di sini kita akan sebut dia sebagai yang namanya step. Apa? Karena para seller ini menganggap bahwa harga di sini udah terlalu murah juga, dan mereka juga udahlah nggak angkat tangan, nggak mau jual juga gitu. Pada akhirnya ketika udah muncul selling exhausted, buyer sedikit beli aja ini harganya jadi naik. Yang mendominasi jadi para buyer. Sampai kapan? Sampai satu titik di sini ketemu lagi yang namanya tadi buying exhausted. Sampai titik ini para buyer merasa harga udah nggak murah, udah terlalu mahal. Pada akhirnya para seller ini mendominasi lagi sehingga harganya kembali turun. Nah, ini pola yang akan selalu berulang, sehingga sebenarnya kan kita udah tahu dengan leading indicator di masing-masing indikator ini mereka punya, sekali lagi punya area overbought, oversold. Misalkan pakai stokastik mereka pakai 80-20 gitu kan. Ketika indikator dia naik ke atas, ya di titik ini kita beli, dan ketika harganya turun ke 60-80 di titik ini kita jual. Sebenarnya pendekatannya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tanpa indikator, kita fokus sama dia punya price, selama kita bisa nanti support dan resisten, cara bekerjanya pun sebenarnya sama aja. Cuma indikator adalah tampilan yang jauh lebih mudah untuk membantu kita melihat. Tapi kalau belum biasa ya pakai indikator boleh. Tapi kalau udah biasa sebenarnya sama aja sih. Dengan kita mengerti konsep dari price action yang bergeraknya seperti apa gitu. Sama aja sebenarnya. Gitu. Jadi kalau udah ketemu selling exhausted, udah ketemu apa ya, istilah selling climax-nya, ya nggak berapa lama harga akan kembali naik.
Jadi di sini leading indicator yang dipakai Pak Yudi apa ya kalau boleh tahu? Biasanya paling pakai ini aja sih. Stokastik aja. Stokastik slow. Aja. Stokastik ya, slow. 1433 aja. Kalau di trading ya pakai MACD aja. Oh, kalau trending MACD. Siap. Tapi ada juga kalau misalkan orang mau pakai yang lain, misalkan mau pakai RSI juga boleh aja. Tapi balik lagi, indikator adalah alat bantu. Mereka tidak menjamin bahwa dengan kita pakai indikator itu 100% berhasil pasti profit, enggak gitu. Jadi teman-teman tuh harus mengerti bahwa yang namanya indikator ini mereka sifatnya adalah membantu kita untuk melihat atau memudahkan supaya kita bisa ngambil decision makingnya seperti apa. Siap. Tapi sekali lagi indikator ini harus tahu ditempatkan pada fase yang benar. Fasenya salah, berantakan udah. Jadi jangan sampai salah masukin indikator pada fase yang berbeda. Siap. Karena fatal. Misalkan contoh pakai stokastik, ketika harganya misalkan lagi trending, lagi naik kayak gini, ini nanti dia akan bermain di area overbought, turun, habis turun sedikit, misalkan kayak gini, dia turun kan sedikit ke sini lah, gimana? Ngerti. Pokoknya dia baru turun sedikit ke sini, dijual, harga kita pakai stokastik, habis itu dia naik lagi ke overbought, dijual lagi, naik lagi ke overbought, udah pada akhirnya nggak beli, tapi harganya naik terus ke atas. Ketika kita pakai stokastik di trending. Siap. Ngerti. Gitu. Berarti stokastik itu tidak cocok dengan trending market ini ya. Market trending gitu. Sering bisa dikasih false, tanda false gitu. Baik. Grup CLC. Bisa diceritakan Pak tentang grup CLC ini? Apa bedanya? Grup CLC ini kan awalnya dibikin sebenarnya untuk bantu teman-teman sih. Jadi kita ngeliat bahwa sebenarnya memang teman-teman semua ini kan nggak terlalu punya istilahnya akses buat ke corporate action gitu-gitu lah ya, ke company. Nah kita waktu itu kebenaran aku sama cerita sama Cicoy itu punya apa istilahnya, ya udah deh kita bikin grup ini supaya istilahnya teman-teman tuh bisa beli satu company nggak istilahnya karena news aja atau istilahnya cuma karena referensi dari seseorang aja, enggak. Jadi kita tuh pengen kasihnya adalah teman-teman bisa lihat sendiri company-nya seperti apa, teman-teman bisa analisa sendiri company seperti apa, sehingga teman-teman bisa belajar untuk memutuskan investasi yang baik buat teman-teman seperti apa. Karena teman-teman tahu company-nya seperti apa. Jadi kita kasih aksesnya gitu. Karena kan memang nggak semua tempat bisa kasih akses kayak di CLC atau di IE ya, gitu. Dan kita pun kan kasihnya yang biasanya nggak cuma IR-nya aja gitu, kita kasihnya yang udah di atas gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan penasaran sama company-nya seperti apa bisa ikut Zoom meeting-nya kita atau di YouTube-nya kita biasa di hari Sabtu jam 1 kalau di YouTube di Indonesia Investment Education, teman-teman bisa langsung tanya tuh kebenaran kalau misalkan ada company apa, teman-teman bisa langsung tanya supaya nggak istilahnya kita nggak beli company-nya kucing dalam karung ya kalau di bahasa Indonesia gitu. Jadi kita tahu apa yang kita beli seperti apa sehingga kita yakin dengan apa yang kita beli. Nah setelah kita yakin dengan company seperti apa, tinggal dicari dan teknikalnya seperti apa untuk membantu keluar masuknya gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oh, Pak Yudi berarti, saya kira itu grup Pak Yudi Chen sendiri, bukan dengan Bu Cerita, Cuai gitu. Betul. Oh, betul. Berarti ini sama dengan ini ya, Indonesia IIE. Iya. Oh, sama. Bukan grup private Pak ini? Enggak, for free itu. Aduh, kirain grup private. Pak Yudi Chen sendiri. For free kok itu. Oh. Enggak, for free itu. Wah, luar biasa. Berarti CLC itu kepanjangannya apa Pak? Ini kan singkatan. Cuan Lovers Community. Cuan Lovers. Cuan Lovers. Orang cinta cuan. Oh, saya cari di Google, nggak ada CLC gitu, Cuan Lovers Community. Jadi, saya kira ini grup private, jadi wah ini ada apa namanya, resep khususnya di dalam. Enggak, itu grup umum dan for free, jadi siapa aja mau masuk silakan aja. Wah mantap, keren, siap. Thank you, ntar ngobrol-ngobrol lagi. Siap, oke baik, thank you ya. Terima kasih. Sampai ketemu, makasih. Sampai ketemu Pak.